Everybody get on the ground! My word. Where do you think you're going? Get on the floor! We're walking. Film diawali dengan memperlihatkan salah satu bank di Texas bernama Midland Bank. Di sana saat suasana sangat sepi, seorang wanita bernama Elsie tidak pakai karaoke, tiba-tiba disergap oleh dua perampok bertopeng dan bersenjata. Mereka mendesak Elsie agar membuka laci meja kerjanya, tapi karena masih pagi dan uang masih belum keluar dari brankas, sedangkan kode brankas hanya diketahui oleh manajer bank bernama Clausen. Atas hal itu, salah seorang perampok marah kemudian menjambak Elsie karena mengatainya bodoh. Where do you think you're going? Get on the floor! We're walking. Gak lama kemudian Clausen pun tiba di sana dan saat memasuki bank dia langsung dihantam oleh si perampok hingga para perampok itu berhasil menjalankan aksinya. Dalam pelarian mereka sempat berpapasan dengan mobil polisi, tapi tampaknya polisi gak memperhatikan mereka. Dan inilah Hell or High Water. I found these coins in the barn. Di hari yang sama, tepatnya di bank lain yaitu MyTrans Bank, terlihat seorang pria lagi menyetorkan uang untuk ditabung. Tapi tiba-tiba dua perampok tadi datang ke sana dan mendesak para pegawai bank agar membuka laci teller. Para perampok itu meminta uang dan mengambil senjata milik si pria yang lagi menyetorkan uang tadi. Yah, walaupun senjatanya malah terjatuh. Are y'all gonna steal my gun too? I have my own gun. That's it. Come on. That's crazy. Y'all ain't even Mexicans. Setelah berhasil menggasak uang, para perampok langsung pergi, tapi si pria segera mengambil kembali senjatanya dan menembak kaca pintu. Tentu alarm pun langsung berbunyi hingga dua perampok itu segera kabur meski mobilnya sempat ditembak. Di sisi lain, seorang petugas keamanan bernama Alberto melaporkan kasus perampokan di dua bank di Texas itu pada seorang kepala polisi bernama Marcus Hamilton yang sebentar lagi akan segera pensiun. Dilaporkan bahwa aksi perampokan itu ternyata hanya mengambil beberapa ribu dolar atau beberapa puluh juta rupiah aja. FBI don't want it. Sementara saat ini para perampok lagi berada di rumahnya dan diketahui bahwa ibu mereka udah meninggal karena sakit. Dari sinilah kita mendapatkan fakta bahwa dua perampok ini merupakan dua bersaudara bernama Chuner dan Toby, dan diketahui sebelum meninggal ibu mereka sempat menikah lagi dengan seorang lelaki yang amat kasar, dan karena Chuner gak tahan, dia pun membunuh ayah tirinya itu hingga membuatnya sempat masuk penjara. Kembali ke Alberto dan Marcus yang kini berada di TKP, tepatnya di Midland Bank, dan di sana mereka menemui Clausen untuk meminta rekaman kamera pengawas. Tapi karena sistem kamera telah digantikan ke sistem digital yang hanya terhubung ke server, mereka pun gak bisa memutar rekamannya. They bopped you in the Snozzola, huh? Yes, sir. That's just... Kemudian Elsie pun diinterogasi oleh Marcus, di mana Elsie berkata bahwa para perampok diyakini merupakan orang lokal jika dilihat dari logat bicaranya. Marcus menyimpulkan bahwa para perampok pasti akan beraksi lagi karena mereka hanya mendapatkan uang kecil. They don't know anything yet. Sementara itu, Chuner dan Toby saat ini lagi makan bersama di sebuah restoran dan dapat diketahui dari perbincangan mereka, ternyata Toby udah berkeluarga dan memiliki dua anak, tapi kini dia telah bercerai dengan sang istri. Toby berkata bahwa setahun yang lalu adalah pertemuan terakhir kalinya bersama sang anak, tapi dia masih sempat menelepon sesekali. Chuner pun menyarankan Toby agar menemui anaknya besok dan dia bersedia untuk mengantar.
Grab the check, meet me out front. Secara gak diduga, Chuner yang agak-agak gimana gitu malah nekat merampok bank di dekat restoran itu. Sementara itu seorang pelayan bernama Jenny menghampiri Toby dan mengajaknya berbincang. Kemudian Toby segera membayar bill dan memberi Jenny uang tips. Open a drawer. 5s, 10s, 20s. Sure is quiet in here. Gak lama berselang saat Toby udah berada di luar, Chuner berteriak meminta Toby menyalakan mobil sambil berlari membawa uang hasil perampokan. Karena ceroboh, Chuner merampok tanpa membawa tas hingga beberapa lembar uang tercecer, tapi akhirnya mereka bisa kabur. Wah gila sih, kok gampang banget ya perasaan ngerampok. Aduh jangan ditiru ya Brad, jangan pokoknya. Saat dalam perjalanan, Chuner meminta agar uang hasil perampokan tadi digunakan sebagai tunjangan untuk anak Toby. Tapi Toby marah karena Chuner mengingkari kesepakatan mereka yang berjanji hanya akan merampok 2 bank kemarin. Mereka pun melanjutkan perjalanan menuju sebuah kasino di Oklahoma, tapi sempat terhambat karena mereka harus menghilangkan mobil yang mereka pakai setiap kali selesai melakukan aksi perampokan. Di sisi lain, Marcus dan Alberto memutar balik mobil setelah menerima telepon dari seseorang, sementara Toby bersama Chuner yang telah selesai melenyapkan mobil yang tadi mereka pakai kembali melanjutkan perjalanan dengan mobil lain. Alberto dan Marcus membahas para perampok dan menurut Alberto mereka adalah perampok ceroboh, tapi menurut Marcus mereka gak ceroboh, justru aksi mereka selalu terencana. Kemudian tiba-tiba perjalanan mereka terhambat oleh penunggang kuda dan beberapa hewan ternak yang menyeberangi jalan karena terjadi kebakaran pada sebuah lahan. Oh, it's gonna burn out when I get to the broad. Toby yang juga masih dalam perjalanan bersama Marcus mengomel karena besok mereka harus mencari mobil lagi akibat kelakuan Chuner yang telah merampok secara sembarangan, karena ternyata mereka berencana tepatnya pada hari Rabu akan merampok lagi 2 bank sekaligus. Chuner berkata gak usah khawatir jika hanya masalah mobil karena mereka udah merampok 3 kali pada hari ini, dan gak lama berselang tibalah mereka di sebuah tempat milik kenalan Chuner untuk mengambil beberapa peralatan. Long ago and far away. Perp took her driver's license, threatened her family if she talked to us. Berpindah ke bank yang terakhir dirampok Chuner, seorang teller bernama Natalie Martinez lagi diinterogasi oleh Marcus. Tapi Natalie tampak cemas karena SIM-nya telah diambil oleh Chuner yang mengancam akan menghabisi semua keluarganya jika dia berani bicara. Marcus pun berusaha menenangkan Natalie dan mengutus beberapa petugas agar menjaga Natalie dan keluarganya sampai para perampok itu berhasil ditangkap. Natalie, I want to have the officers stay with you till your father arrives, right? Berbeda dengan Midland Bank, bank kali ini yang sebelumnya dirampok Chuner di dekat restoran memiliki kamera pengawas hingga Alberto ditugaskan mengamati rekamannya. Sementara Marcus pergi ke restoran dekat bank karena menurut keterangan Natalie, si perampok berlari ke mobil yang terparkir di depan restoran. I'll go get her. Appreciate that. Di sana Marcus menanyai beberapa orang yang berada di restoran itu yang ternyata mereka sempat melihat Chuner dan Toby. Tapi menurut keterangan Jenny, mereka pergi sebelum bank dirampok seakan-akan Chuner dan Toby bukanlah pelakunya. Seketika Jenny sangat kesal saat Marcus meminta uang yang diberikan oleh Toby karena itu merupakan uang tips baginya. Tapi Marcus berpendapat bahwa uang itu termasuk barang bukti. Ma'am. Jenny merasa gak sudi memberikan uang tips itu sebelum Marcus menunjukkan surat perintah. Gak lama Alberto pun datang hingga Marcus segera memerintahkannya agar mengambil uang tips pada Jenny. Di sisi lain, Toby terlihat menikmati perjalanan mereka sambil menceritakan anaknya bernama Justin yang sangat mirip dengan Chuner, dan diketahui bahwa Justin bercita-cita menjadi seorang pemain sepak bola. Chuner berkata bahwa Justin akan baik-baik aja selama gak mengikuti jejak sang ayah.
Toby mampir di sebuah minimarket di dekat pom bensin sementara Chuner menunggu di mobil. Tapi tiba-tiba sebuah mobil datang dan dengan petang-peteng orang tersebut menantang Chuner dengan menodongkan senjatanya. Toby yang saat itu melihat langsung memberi salam olahraga pada orang tersebut. Seketika Chuner tertawa melihatnya, kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan menuju kasino. Setibanya di kasino, mereka pun langsung mencuci uang hasil perampokan dan menukarkannya dengan beberapa chip, kemudian menggunakan sebagian chip untuk berjudi dan berhasil melipat gandakan. Sebagian dari chip itu di WD dengan uang tunai dan sebagian lagi di WD dengan berupa cek. Tapi lucunya, petugas kasino meminta Toby agar pencairan cek itu di bank yang sebelumnya mereka rampok. Let's go get a room. Gak lama kemudian mereka pun menginap di hotel dekat kasino dan diketahui alasan mereka merampok bank adalah karena ibu Chuner dan Toby ternyata meninggalkan hutang sebanyak $43.000 atau sekitar 700 juta rupiah. Dan ternyata rumah serta tanah ibu mereka akan disita dalam waktu dekat jika utang tersebut gak segera dilunasi. Di keesokan harinya, Toby pun membeli mobil baru. Kemudian mereka berpisah sementara karena Toby berniat mengunjungi sang mantan istri. Di sana Toby memberi sejumlah uang dan dia sempat berbincang dengan salah satu anaknya. Toby berkata dia akan memberi warisan dari ibunya yang berupa peternakan kepada anak-anaknya. Selain itu, ternyata terdapat sumur minyak di peternakan tersebut. Atas hal itulah Chuner dan Toby berusaha keras mencari uang untuk membayar hutang ibunya agar sumber minyak itu dapat mereka manfaatkan dan gak disita pihak bank. Oh, begitu. Good boy. Sementara di tempat yang berbeda, Marcus dan Alberto mengawasi salah satu cabang My Trans Bank yang diperkirakan akan menjadi sasaran perampokan selanjutnya. It's those sons of bitches right there. To the grandparents of these folks took it. Di sisi lain, Toby berpesan pada Chuner sebelum mereka beraksi besok, Chuner gak boleh bersikap kasar pada teller bank. Kemudian mereka pun bercanda seperti anak-anak dan terlihat Chuner dan Toby merupakan dua bersaudara yang sangat akur. Di pagi harinya setelah sarapan, mereka pun segera berangkat dengan menggunakan dua mobil. Tapi setibanya di bank pertama, ternyata bank itu telah ditutup untuk sementara waktu. Mereka pun segera memutuskan untuk pergi ke cabang bank lain. Tapi di tengah perjalanan, Chuner mengubah rencana untuk merampok ke satu cabang My Trans Bank karena menurutnya di sana hanya terdapat satu orang teller bank dan kemungkinan di sana gak terlalu banyak orang. Mendengar hal itu, Toby sempat menentang tapi Chuner terus memaksa dan pada akhirnya mereka pun berangkat menggunakan satu mobil aja setelah mobil yang digunakan Toby ditinggal di pinggiran kota. Di sisi lain, Marcus menganalisa bahwa Chuner dan Toby akan merampok di satu cabang My Trans Bank di sebuah daerah karena hanya daerah itu yang belum mereka rampok, sedangkan cabang bank di daerah lain udah mereka rampok. Tanpa pikir panjang, Alberto dan Marcus pun segera menuju cabang bank itu. Everybody get on the ground! My word. Kembali di mana Chuner dan Toby mulai beraksi, tapi saat memasuki bank mereka terkejut karena melihat banyaknya nasabah di sana. Tapi karena mereka berbekal senjata dan wajah bertopeng, mereka pun tetap beraksi. Open the mother***ing drawer! Dude, down! Open the drawers! Chuner mulai mengancam semua orang agar tiarap, sementara Toby terlihat cemas dan bingung. Kemudian Chuner mendesak teller agar membuka laci, tapi tanpa disadari seorang wanita diam-diam mengirim pesan teks pada ayahnya mengabarkan bahwa para perampok lagi beraksi di sana.
Saat Chuner udah menggasak uang di laci, terlihat seseorang diam-diam menyiapkan senjata, sementara Toby masih sangat merasa cemas. Secara gak diduga terdengar suara tembakan dari penjaga keamanan, hingga akhirnya baku tembak pun gak bisa dihindarkan. Saat berhasil keluar dari bank, mereka kembali diserang oleh beberapa tembakan dari warga lokal yang udah menunggu mereka di luar. Chuner dan Toby yang saat itu berlindung di balik mobil, akhirnya mereka pun berhasil kabur. Tapi ternyata beberapa warga lokal bersenjata terus mengejar mereka. Tentu Toby sangat panik karena gak mau terjadi pertumpahan darah. Sementara itu Alberto menerima laporan tentang kejadian perampokan di cabang Maitland Bank. Selain itu dia juga menerima detail mobil yang digunakan para perampok. Markus pun sangat bersemangat karena merasa yakin bahwa kali ini para perampok akan mereka tangkap. Kembali ke Toby yang masih merasa panik hingga Chuner pun menggabloknya agar kembali fokus dan gak merasa cemas. Tapi ternyata secara gak diduga Toby lagi terluka di mana ternyata peluru telah menembus pinggangnya. Toby segera membalut lukanya dan melihat hal itu Chuner pun memeluk Toby untuk menenangkannya. Dan secara tiba-tiba Chuner menghentikan mobil dan memutuskan melawan warga lokal yang terus mengejar mereka. Hingga akhirnya para warga lokal ketar-ketir dan berbalik arah. Setelah situasi mulai aman, Toby dan Chuner pun memutuskan untuk berpencar, di mana Toby akan menggunakan mobil yang tadi ditinggal di pinggiran kota sambil membawa uang hasil rampokan untuk kembali dicuci di kasino. Dari sini momen yang cukup dramatis pun dimulai saat Toby mengajak Chuner pergi bersama, tapi Chuner menolak dan meminta Toby agar pergi seorang diri. Chuner berkata bahwa dia benar-benar menyayangi sang adik yaitu Toby dan mereka pun berpisah. Beberapa saat kemudian Chuner mengemudikan mobil ke arah berlawanan dan bisa dipastikan dia akan mengorbankan diri demi Toby. Aduh, sembari bernyanyi santai, Chuner membelokkan mobilnya di saat melihat mobil polisi dan dia berusaha mengecoh agar para polisi terfokus padanya. Dan benar aja, mobil polisi pun terus mengejar Chuner sementara Toby dapat melewati para polisi tanpa sedikit pun halangan. Saat itu juga mobil Chuner menanjak ke arah bukit dan setelah itu dia menuangkan bensin pada mobilnya lalu dia pun keluar dari mobil. Sementara mobil dibiarkan bergerak mundur, kemudian Chuner segera berlari menuju bukit dan kemudian di atas bukit itu, Chuner segera menyiapkan senjata, sementara Alberto mengira bahwa Toby yang pintar udah ditangkap oleh warga lokal, sedangkan Chuner yang bodoh lagi menghadapi mereka. Dan tiba-tiba sebuah tembakan melesat tepat mengenai kepala Alberto dan akhirnya dia pun tewas di tempat. Melihat hal itu, tentu aja Markus menjadi sangat-sangat marah. Demi alasan keamanan, para warga yang membantu di sana diminta agar segera mundur. Kemudian Markus meminta seorang warga lokal agar mengantarnya menuju balik bukit. Di sisi lain, saat dalam pelarian, Toby sempat diperiksa seorang polisi, tapi Toby berhasil lolos karena memang identitas mereka belum sepenuhnya diketahui. Kembali pada Markus dan seorang warga lokal yang kini mulai menaiki bukit. Saat itu si warga lokal sempat menawarkan agar dia aja yang beraksi karena melihat Markus yang lelah, tapi Markus udah membulatkan tekad dan merasa bahwa Chuner adalah miliknya. Hingga pada akhirnya Chuner yang saat itu lengah gak menyadari jika Markus telah membidiknya. Dan saat Chuner bernapas lega, peluru Markus melesat tepat di kepalanya hingga Chuner pun tewas seketika.
Berpindah pada Toby yang saat ini berada di kasino untuk mencuci uang, dan di sana dia sempat melihat pemberitaan tentang Tuner yang ditembak mati oleh Marcus. Tapi sampai saat ini para polisi masih belum mengetahui identitas Tuner yang sebenarnya. Toby pun hanya tertunduk lesu atas apa yang telah terjadi pada saudara tercintanya, dan setelah meninggalkan kasino, Toby pun segera melunasi hutang sang ibu tepat sebelum penyitaan. Kemudian Toby meminta pelepasan jaminan agar dikirim kepada seorang pengacara. Beberapa minggu kemudian, Marcus terlihat mengunjungi kantor setelah dia pensiun dan meminta berkas atas nama Tuner Howard. Tapi di sana dia malah mendapati informasi terkait Toby bahwa dia udah sempat diselidiki, tapi kepolisian melepaskannya karena Toby memiliki catatan bersih kriminal dan gak terkait dengan perampokan waktu itu. People don't start out robbing banks, they graduate to it like his asshole brother. Bahkan saat fotonya ditunjukkan pada si pelayan resto, dia mengaku gak mengenal dan gak pernah melihatnya. Para warga lokal yang ada saat perampokan terjadi juga berkata bahwa orang yang berada di foto bukanlah orang yang mereka lihat saat itu. Marcus, he's not a suspect and you are retired. Akhirnya saat ini Toby memiliki sumur minyak yang bisa menghasilkan 2.000 barel minyak per bulan dan menghasilkan uang $50.000 per bulan atau sekitar 750 juta rupiah. Selain itu, Midland Bank yang pernah dia rampok telah menjadi pengelola dana pribadi milik Toby. Di sisi lain, sampai saat ini Marcus masih mencurigai Toby terlibat dalam aksi perampokan bersama Tuner. Marcus pun pergi menemui Toby di kediamannya, dan setibanya di sana, Marcus memperkenalkan diri sebagai orang yang telah membunuh Tuner. Kemudian Marcus duduk di teras dan Toby memberinya sebotol bir. Tanpa basa-basi, Marcus bertanya apa pemicu yang membuat Toby sampai berani melakukan perampokan, karena Marcus yakin Toby juga terlibat dan menduga bahwa Toby lah yang merencanakan segalanya. Hal itu dikarenakan rencana perampokan mereka sangat cerdas dan sangatlah gak mungkin jika rencana itu dibuat oleh Tuner. Akhirnya Toby bercerita kenapa dia sampai berani melakukan aksi perampokan. Diketahui bahwa sejak dulu dia hidup miskin, bahkan kemiskinan itu udah seperti penyakit turun-temurun dalam keluarganya. Karena hal itulah Toby gak ingin anaknya merasakan hal yang dia rasakan. Di tengah obrolan, sebuah mobil datang dan ternyata mereka adalah anak-anak dari Toby. Melihat kedatangan anak-anak Toby, Marcus berpura-pura mengaku sebagai teman lama Toby, di mana ternyata rumah dan tanah warisan itu sekarang ditempati oleh anak-anak Toby, sedangkan Toby hanya mampir untuk memperbaiki beberapa kerusakan di rumah tersebut. Kemudian Marcus berpamitan bersamaan dengan Toby yang berpesan pada anaknya bahwa besok dia akan kembali untuk memperbaiki bagian depan rumah. Toby memberitahu Marcus bahwa dia menyewa rumah di kota dan meminta Marcus agar mampir untuk menyelesaikan obrolan mereka. Toby berharap Marcus dapat memberi kedamaian terhadap Toby serta keluarga, dan akhirnya Marcus pun meninggalkan mereka. Dan akhirnya film ini pun tamat. Oke Brad, dari film ini bisa disimpulkan bahwa kemiskinan bisa menjadi pemicu seseorang untuk melakukan suatu tindak kejahatan atau kriminalitas atas dasar ingin memenuhi kebutuhan dengan instan. Dari film ini bukan berarti kita harus melakukan kejahatan. Justru bagi kita atau bahkan siapapun di luar sana yang lagi mengalami banyak kesulitan atau banyak masalah, alangkah baiknya kita lebih mendekatkan diri pada Yang Kuasa dan istiqomah. Berikhtiarlah, lakukan dengan ikhlas, karena Allah gak akan memberi ujian melewati batas kemampuan hambanya. Ingat, Allah gak pernah tidur. Oke Brad,
makasih banyak ya udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye.